Permasalahannya pergudangan di Samarinda sudah tidak mampu memenuhi permintaan daripada customer, para pebisnis. Salam sehat, salam properti. Hari ini kita tahu Jakarta lagi ada PSBB kedua. Jadi kita mengikuti aturan pemerintah, kita pakai masker nih berdua nih. Pada mau ngobrol-ngobrol nih. Ya, kebetulan hari ini di kantor Century 21 Prioritas ada Bapak Romunas. Beliau dulu menjadi top marketing untuk jualan primary yang di Podomoro GoView yang ada di Cimanggis. Jualannya cukup lumayan nih. Beliau udah aktif lagi nih sekarang hari ini. Ini agak ngap ya kalau pakai masker ya. Lepas aja Pak, kalau saya saya lepas dah ya. Agak ngap kalau pakai masker nih ya. Jadi beliau aktif lagi mau terjun lagi ke industri properti. Nah kebetulan hari ini ketemu dengan Pak Romunasnya. Pak Romunas apa kabar? Kabar baik Pak Margo. Kabar baik katanya. Gimana sehat Pak Romunas? Sehat, sehat, syukur. Yang penting sekarang kita sehat dulu ya. Iya betul Pak, supaya bisa kerja. Supaya bisa kerja. Nih Cari Pak Romunas kemarin sempat telepon ke saya nih. Pak Margo ada proyek nih. Wah, ngomong proyek apa nih? Proyek pergudangan. Oh boleh gitu loh. Terus saya juga, di mana Pak Romunas? Di Kalimantan. Waduh jauh banget gitu kan. Terus beliau ngomong lagi ke saya, oh Pak prospeknya Kalimantan bagus Pak. Kalimantan mana saya bilang? Kalimantan Timur. Mana tuh? Samarinda. Oh Samarinda. Walaupun saya belum pernah ke sana, tapi setidaknya bahwa di Indonesia ini perkembangan setelah Presiden Joko Widodo periode kedua ini kan, jadi presiden itu tuh sekarang pengennya tuh pengembangan tuh ke wilayah, ke daerah gitu kan, jangan hanya berpusat di ibu kota. Salah satunya kan kemarin mungkin teman-teman yang nonton YouTube ini tahu bahwa ibu kota kita akan pindah ke Kalimantan ya. Jadi memang perkembangan itu cukup signifikan. Salah satunya Pulau Kalimantan udah mau dibidik para investor. Ini kebetulan Pak Romunas hari ini bawa data nih, datanya penuh nih segini nih. Harus saya pelajari nih ya. Jadi ini tebal banget ya. 100 halaman. 100 halaman nih dia. Saya mau ngobrol-ngobrol tentang proyeknya dia nih. Saya mau berbagi juga di YouTube Century Prioritas ini. Kali-kali teman-teman yang lihat nonton YouTube ini, teman-teman broker dari bendera manapun, mungkin kita bisa kobrol. Atau para investor ya, memang ada investasi mau di ke Kalimantan silakan. Atau para developer nih, developer besar ataupun developer kecil, monggo kita bisa kerjasama. Teknis dan sistemnya mungkin kita akan bicarakan. Cuma intinya saya mau bicara dengan Pak Romunas ini mengenai peluang bisnis buat kita nih yang ada di industri properti, terutama yang mau investasi di luar Pulau Jawa, ya di Kalimantan Timur, di Samarinda. Ini Pak Romunas ini mau sedikit bukan menginformasikan buat teman-teman nih. Katanya ada satu proyek udah jalan sih proyeknya. Mungkin dari sesuatu ya bisa mau di take over semua kayaknya ya. Ini total lahan itu sekitar 21 hektar. Konsepnya udah jadi, dia izinnya pergudangan ya. Mungkin kalau izin pergudangan ke pemerintah setempat, kalau memang ada developer atau ada investor yang merubah perizinan jadi perumahan, mungkin tinggal ganti konsep. Kata Pak Romunas sih tidak masalah. Itu kedua, kita tahu Kalimantan Timur itu salah satu wilayah di Kalimantan yang berkembang ya. Penduduknya cukup lumayan berkembang dibanding memang dengan Kalimantan Utara ya, memang lebih banyak, tapi Kalimantan Timur udah berkembang ya. Situ ada Sungai Kapuas, ada beberapa industri juga, perumahan juga. Jadi kebutuhan akan pergudangan, kebutuhan akan distribusi ekonomi sangat menunjang sekali. Nah hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Romunas nih. Pak Romunas ini bisa cerita nggak nih Pak? Bapak bawa proposal ke saya nih sampai 100 lembar ini. Cerita dong ke teman-teman yang nonton video ini, barangkali ada peluang Pak Romunas. Baik, terima kasih Pak Margo. Salam jumpa rekan-rekan semuanya. Salam sehat. Sehat. Jadi rekan-rekan, saya ketemu Pak Margo ini sangat senang. Ya. Karena Pak Margo ini orangnya antusias, semangat, dan memang terbukti mulai waktu tahun 2014 saya kesini sampai dengan sekarang. Ini kantor Century 21 Prioritas ini sudah mengalami kemajuan sangat pesat. Amin. Marketingnya juga sudah 200-an. Amin. Jadi sangat besar.
Nah, ini hasil kerja keras Pak Margo. Saya kenal tuh secara pribadi karena memang beliau orang pekerja keras gitu kan. Nah, jadi banyak kemajuan. Nah, ceritanya begini. Saya punya teman yang pemilik PT Purna Bakti Pakarindo Lestari. Nah, beliau membuka lahan untuk pergudangan. Pertanyaannya, kenapa pergudangan? Nah, permasalahannya pergudangan di Samarinda sudah tidak mampu memenuhi permintaan daripada customer, para pebisnis. Mereka yang punya bisnis distributor, ya kan, terus pabrikan, ya kan, perdagangan, ya kan, baik itu swasta, pemerintah, BUMN, itu semua butuh gudang. Nah, memang sudah ada pergudangan di sana, tapi pergudangan yang di sana sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan permintaan para pebisnis. Nah, oleh karena itu makanya dibuat pergudangan di Samarinda. Samarinda adalah ibu kota Kaltim. Nah, Samarinda itu posisinya sangat strategis. Nah, dia dapat mensuplai dari Samarinda itu bisa ke Balikpapan, bisa Kutai Kertanegara, bisa Sangatta, Berau, Bontang, bahkan ke kota-kota di Kalimantan Timur yang ada. Nah, pelabuhannya juga ada. Pelabuhannya juga besar. Jadi kapal-kapal besar juga mampu untuk bongkar muat di Samarinda. Nah, oleh karena itu maka PT Purna Bakti berkesempatan untuk memanfaatkan peluang ini. Nah, maka disiapkanlah lahan 21 hektar, 7 hektar lagi masih dalam pengembangan. Nah, lahan ini sudah lahan pematangan, nanti mungkin ada videonya. Nah, lokasi lahan juga sangat strategis, di ring road. Kalau kita tahu ring road, pasti itu daerah baru, daerah yang masih mudah diatur, masih memenuhi persyaratan untuk pembangunan. Makanya dibuatlah lahan pergudangan ini di ring road. Nah, tanahnya ini lokasinya di agak ketinggian, bahkan sebagian itu perbukitan, sehingga tidak mungkin banjir. Nah, itu prinsipnya, gudang itu nggak boleh banjir. Kalau sudah banjir, ya sudahlah. Buat apa lagi bikin pergudangan? Nah, yang kedua, akses truk, gandeng, truk tronton, semua itu bisa masuk. Kalau kita tahu jalan ring road, itu pasti jalan besar. Itu pasti mampu menampung truk-truk besar. Nah, kita dapat bayangkan bagaimana lokasinya, jauh nggak dari pusat kota? Hanya 6 km dari pusat kota. Jadi ke kota Samarinda cuma 6 kilo ya? 6 km. Berapa menit tuh Pak ditempuh Pak? Kalau di sana sepi Pak. Sepi ya, kan? 10 menit Pak. Oh iya. Sepi di sana. Cepat Pak, 10 menit. Gitu. Jalannya gede juga, lebar. Wah, bisa 2-3 mobil lah, 3 mobil lah gitu kan. Sudah diaspal, sudah dicor, sudah bagus Pak. Di kontainer itu masuk ya? bisa Pak. Karena juga dari situ juga ada perlintasan untuk ke kota lain Pak. Oh. Gitu. Jadi dia muter gitu, ring road, dari situ bisa nanti ke Bontang gitu Pak. Nah, dan juga sudah ada jalan tol antara Samarinda dengan Balikpapan. Jadi distribusi barang udah gampang Pak. Jalan tolnya lagi dibangun atau udah jadi? Sudah jadi Pak. Samarinda, Balikpapan. Iya. Nah, jalan tol itu akses ke situ berapa jauh? Dari ya nggak begitu jauh lah, kan di pusat jauh. kotanya kan 6 km ya, sekitar 6 km 6 lah. kilo ya. Gitu. Jadi ini sangat strategis. Lahan ini juga sebagian nanti akan dibangun hunian. Dibangun untuk hunian. Jadi total yang Pak Romunas tawarkan ke para yang orang pada lihat ini, para investor, developer ataupun marketing broker properti di manapun berada, itu totalnya berapa luas Pak? Totalnya nanti sekitar 28 hektar. 28 hektar ya. Ya, 28 Jadi hektar. tadi Bapak bicara 21, berarti baru 21 hektar dulu. Iya, gitu. Nah, yang 7 hektar itu belum termasuk ketika ini disusun Pak. Gitu. Nah,
harga daripada lahan ini yang 18 hektar itu sekitar 1 juta per meter, Pak. Yang 18 hektar? Iya, 1 juta per meter. Nah, sedangkan yang belum itu kan udah lahan matang. Yang belum lahan matang itu sekitar 10 hektar. Berapa tuh harganya? Itu 500.000 per meter. Nah, jadi lahan yang udah matang itu kan totalnya ada 28 hektar nih ya. Total lahan yang mau dijual 28 hektar. 28 hektar ya kan. Jadi yang udah dapat di lahan buku matang, ini itu ada 21 hektar. Jadi ada lagi diurus lagi tinggal 7 hektar. Total 28 hektar. Iya. Dari 28 hektar itu lahan matang itu jumlahnya 18 hektar. 18 hektar, betul. 18 hektar itu dilepas dengan harga semeter 1 juta. Iya. Ada yang lahan masih dalam bentuk rumput ya, alang-alang Iya, ya. betul. Itu dilepas 10 hektar dengan harga per meternya 500.000. Tentunya ini kan harga open price ya. Iya, betul. Harga awal, harga buka. Betul, Jika price, memang teman-teman atau siapapun yang lihat video ini tertarik untuk survei ke lokasi ataupun untuk nanya lebih detail mengenai proyek ini, mungkin ntar bisa dihubungi Pak Romunas nih. Saya kasih nomornya di sini Pak Romunas ya. Tinggal hubungi dia, ntar lebih detailnya mungkin beliau bisa menjelaskan produk tersebut gitu. Coba terusin Pak, jelasin lagi Pak Romunas. Nah, jadi jadi lahan ini sangat potensial. Daerah itu juga sedang berkembang hunian. Nah, mengenai infrastruktur, jalan sudah pasti, udah bagus, sudah dilewati truk-truk, sudah lewat lah, itu nggak usah dipermasalahkan lagi. Terus listrik, memang daerah situ dilewati oleh listrik, apa namanya tuh, yang listrik tinggi-tinggi itu, sutet, sudah lewat dari situ. Terus kemudian air, nah booster PDAM juga ada di situ. Jadi air sangat bisa air tanah, bisa PDAM ya. Bisa PDAM. Jadi kalau untuk misalnya fasilitas listrik, PDAM, terus infrastruktur, itu jalannya gede. Setahu saya itu 17 meter ya gedenya. Terus akses tol, akses ke kota Samarinda cuma 6 km ditempuh kurang lebih 10 menit. Jadi kalau kita melihat proyeksi ke depan, wilayah ini sangat bertumbuh, sangat growth. Jadi kalau mau investasi, salah satunya di ini kan kita jual konsep gudang nih ya, udah ada gambar-gambarnya. Boleh nih buat teman-teman yang lihat video ini, atau memang konsepnya mau dirubah menjadi konsep perumahan. Silakan ya Pak. Apalagi tuh Pak Romunas. Jadi nanti hunian itu akan mengarah ke sana, pengembangan kota itu memang ke arahnya ke sana Pak. Jadi banyak sudah para investor mengincar ke daerah sana Pak. Kalau kota kan udah penuh lah, ya udah pasti itu kan. Nah ini alternatif Pak. Jadi nanti akan limpahannya lari ke sana. Nah, terus kemudian mengenai listrik tadi sudah, air sudah, telepon gampang lah, nggak usah lah kalau dipikirin kalau soal telepon, tinggal ngomong sama saya nanti bisa saya urusin. Iya kan? Bekas orang Telkom. Terus. Iya. Terus di sana sinyal, biasanya kan penting sinyal tuh. Sinyal. Gimana Pak, provider di sana ada Simpati atau Indosat? Jadi kita kan di sana tuh, ya? Ada yang pakai Telkomsel, ada yang pakai Indosat IM3, ada pakai Excel, dapat semua lah. Apalagi kan karena pembangunan ke sana, ya para operator juga mengarahkan ke sana. Jadi ingat Pak Jokowi itu mencanangkan kan pembangunan ibu kota kan ke arah Kalimantan, walaupun mungkin akses dari ibu kota yang baru sekarang di Kutai Kartanegara menuju Samarinda mungkin cukup jauh jaraknya, tapi setidaknya 20-30 tahun ke depan itu kan pasti berkembang ya, perluasan pasti akan masuk ke daerah ini, ke daerah Samarinda ini Pak. Nah kan ibu kota kan itu meliputi Kaltim Timur, Kalimantan Timur, kemudian Kalimantan Tengah. Nah itu sampai ke Kutai Kartanegara. Nah, jadi ibu kota itu 2 Kalimantan diambil ya? Iya, kena mengenai 2 wilayah Kalimantan Pak, Timur dan Tengah, gitu. Nah, jadi karena ibu kota negara meliputi daerah Kutai Kartanegara dekat dengan Samarinda, jadi Samarinda ini bisa penyangga ibu kota baru Pak. Jadi kalau kata di kalau mungkin saya nggak begitu paham ya Kalimantan karena saya belum pernah ke sana.
Jadi kalau kita bicara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Betul. Bekasi, mungkin ibu kota kan Jakarta, penyangannya kan ada Bekasi, ada Tangerang gitu kan. Iya, Mungkin analoginya sama kali ya. Iya, Ibu kotanya kan Kutai Kartanegara di situ, mungkin bisa aja penyangga itu Samarinda salah satunya ya. Betul, Pak. Nah, kalau bicara itu airline penerbangan, ya kita mendarat pesawat tuh sudah ada Bandara Internasional Samarinda. Udah ada ya. AP Pranoto. AP Pranoto. Itu bandaranya bagus, masih baru. Jadi semua sudah lengkap, nggak ada masalah nih kalau di sana. Jadi pertanyaan saya kenapa mau dilepas nih Pak? Proyek segini bagus ini. Nah, permasalahannya adalah permodalan. Oh iya. Jadi gini, Sangat berat. Bapak Ibu yang nonton video ini ya, baik dari broker properti ataupun dari investor dan developer ya, yang ada di industri properti lah, ataupun di industri lainnya, kalau Anda punya uang, terus Anda berpikir mau investasi apa, karena kan instrumen investasi banyak ya. Selain dari mungkin kita kalau bicara Kalimantan tentunya kan alam ya, batu bara lah, hasil bumi lah. Terus kita bicara juga mungkin bicara mengenai reksadana, saham, atau bicara dengan nilai tukar mata uang asing gitu kan. Nah sekarang investasi yang paling menjanjikan itu kan properti. Kenapa? Properti, betul. Karena properti itu memang salah satu kelemahan, salah satu aja tidak cepat liquid ya. Jadi agak proses, tapi perkembangan manusia, terus pertumbuhan ekonomi, pergerakan segala macam, tentunya kan butuh akan rumah. Deadlock kita punya properti aja di Jabodetabek aja, setahu saya tuh 20% gitu loh. Ya ini apalagi kalau Jokowi memastikan bahwa ibu kota pindah ke Kalimantan, tentunya daerah Kalimantan akan diserbu oleh pendatang dari Jawa ataupun dari Sumatera ataupun dari Sulawesi. Tentunya pertumbuhan ekonomi akan tumbuh. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi akan tumbuh, tentunya kan salah satunya perlu properti ya. Properti kan banyak, ada perumahannya, mungkin ada tempat komersialnya. Salah satunya yang kita tawarkan area bisnis yaitu pergudangan. Kenapa? Kalau kita bicara pergudangan ini sangat penting dengan logistik ya. Karena setiap manusia kan butuh kebutuhan, kebutuhan untuk hidup lah ya. Nah di sana juga kalau saya lihat pasarnya jalan, ada mallnya juga, supermarketnya jalan, penduduknya grow bertumbuh ya. Jadi kalau misalnya investasi di bidang properti, kembali lagi bicara beli gudang, apalagi konsep gudang ini Bismarck tuh seperti mencontoh Ciputra Group gitu. Jadi ada huniannya juga nih, ada kantornya juga, ada pergudangannya, luasnya juga, gede juga ya, lebar 40 kali 75, ya terus. Ada beberapa tipe, mungkin saya nggak bicara produk di sini, karena saya hanya bicara ke Bapak Ibu yang nonton video ini. Saya bicara kalau Anda punya uang, bingung mau diinvestasikan, kalau Anda punya investor dari luar negeri, whatever pun dari manapun, gandeng aja. Karena kita tahu ya bahwa Indonesia itu akan dapat bonus, namanya bonus demografi. Bonus demografi di mana bahwa kita itu akan bertambahnya jumlah penduduk. Ya, sekarang ini 272,1 jiwa di Indonesia, yang terutama di Pulau Jawa ya. Nah sekarang kan Pulau Jawa tuh udah sumpok gitu kan. Salah satu daya tarik itu kan ke Kalimantan. Ntar yang di Jakarta nih, orang-orang pegawai negeri Jakarta kan hijrah ke Kalimantan gitu. Pusat-pusat istilahnya ibu kota pindah ke Kalimantan. Jadi mulai sekarang lah kalau mau naruh investasi di properti, karena ntar kalau udah jadi di sana mungkin 10 tahun, karena ini properti itu nggak cepet ya, perlu proses 10 atau 20 tahun ke depan, dan nilai investasi Bapak Ibu saya bicara bukan 2 atau 3 kali lipat, mungkin bisa 150 kali lipat. Ya Pak Romunas ya. Kamu sampaikan lagi nggak Pak? Nah jadi kan gitu, dengan adanya ibu kota baru, itu pasti kan kebutuhan logistiknya itu sangat besar. Bukan hanya nanti manusianya di sana bertambah, kebutuhan logistik makanan dan minuman, tetapi kan sebelum pindah kan mereka itu kan butuh peralatan kantor, ya kan, butuh furniturnya dan sebagainya, ya kan, dan juga orang-orang yang mau tinggal di sana kan juga kan butuh disuplai untuk peralatan rumah tangga, itu butuh gudang semua, gitu loh. Jadi butuh gudang yang dimana nanti mungkin bahkan gudang yang ada ini pun nggak cukup kalau ibu kota baru sudah mulai ditempati, karena nanti suplai ke sana sangat-sangat banyak, gitu. Jadi peluangnya sangat besar. Ini kesempatan bagus bagi para investor. Karena kenapa? Satu, titik kekuatannya adalah
nanti menghadapi ibu kota baru kalau sudah mulai berjalan. Itu Pak. Oke. Iya. Ya, jadi sekali lagi buat teman-teman yang nonton video YouTube-nya Century 21 Prioritas, ini Pak Romunas ini salah satu tim saya ya, yang penjualannya di tahun yang lalu di Podomoro Govi itu cukup fantastik banget ya. Dan kantor kita tuh juara ketiga nasional seluruh Indonesia. Kebetulan dia punya temen, punya proyek di Kalimantan Timur di Samarinda. Ya, temen ini punya proyek gudang ini udah berjalan sih gudangnya, cuma mungkin ada sesuatu hal yang memang dia harus lepas gitu kan. Jadi buat Anda yang punya uang lebih, buat investor ataupun buat Anda punya relasi dari negara luar nih, kenapa enggak ya melirik salah satunya Pulau Kalimantan yang lagi berkembang. Terus yang harga yang kami tawarkan tadi kami bilang itu ada 28 hektar, 21 hektar itu udah ready semua, 7 hektar lagi menyusul, dan harganya pun dari 1 juta semeter yang udah matang ya, tanahnya kan udah matang, udah lagi ada pergerakan di sana, isinya lagi dibangun. Dan yang masih alang-alang itu 500.000 itu negotiable ya. Iya, negotiable Pak. Cincai aja, cincai. Tinggal dilihat ininya. Terus kalau Anda misalnya pengen lebih detail, pengen tahu lebih concernnya seperti apa, karena gambarnya, gambar situasinya, analisanya, amdalnya ada nih di 100 halaman ini nih. Saya mungkin nggak bakal kasih di sini gitu kan. Jadi ini proyek kalau saya bicara, saya baca ini juga sangat menguntungkan banget gitu kan. Tinggal diterusin aja propertinya gitu. Jadi buat teman-teman, thank you lah udah nonton video ini. Semoga informasi yang kami sampaikan berdua bisa memberikan memberikan satu peluang nih buat teman-teman sebagai pemain properti ya, maupun di developernya, di brokernya, maupun di investornya. Ya, silakan bawa investornya mau dari dalam negeri kayak mau di luar negeri kayak. Ya kan, apalagi sekarang kan kita tahu ya perkembangan negara-negara yang lagi berkembang gitu kan, banyak mau bikin pabrik ya di beberapa tempat. Salah satunya silakan aja tuh gotong ke investornya ke Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan. Karena Kalimantan salah satu pulau yang kalau kita lihat land banknya tuh masih gede banget dibanding Pulau Jawa, udah sumpah kalinya ya. Kalimantan itu tadi saya bilang ya, iklimnya bagus gitu kan. Itu aja sih dari saya, dari Century 21 Prioritas. Terima kasih teman-teman. Salam sehat, salam properti. Pak Romunas. Ya, terima kasih Pak Margo. Semoga ini program kita ini berjalan dengan lancar dan sukses. Properti itu tiada matinya. Jadi selalu pasti akan berkembang. Dalam susah tetap ada kebutuhan. Salam sehat dari kami.